Yoi gengs, jumpa lagi di BMF Podcast bareng kita bertiga pastinya. Gue Bima. Gue Mayang. Gue Ivan. Bukan dong Fitra. Lagi. Oke, edisi kali ini spesial banget. Kita kedatangan bintang tamu pertama loh ini. Pertama ya guys ya. Gila, ini gue spesial banget, suatu kehormatan banget bisa manggil bintang tamu di podcast kita ini. Siapa? Kisi-kisinya Mai. Apa Kisi-kisi deh, kisi-kisi deh, Jebolan Mai. Indonesia Idol. Jebolan Indonesia. Jebolan Keren Indonesian nggak lu? Idol nggak kaleng-kaleng ya. Iya. Kita langsung Episode panggilin. pertama udah bawa Indonesia Idol. Gue tebak boleh nggak? Boleh, lo tebak coba. Boy William. Hostnya bego. Pokoknya ini sampai top 3 kayaknya ada deh. Top 3. Iya, kayaknya ada ya top 3. Nyoman Paul bro. Bukan deh. Ya intinya kita bertiga excited banget buat episode kali ini. Kayaknya kita langsung aja kali ya panggil ya. Oke. Oke. Kita langsung aja panggil, bintang tamu kita adalah J. Wih. Silakan duduk Jai. Silakan duduk. Jauh banget nih kayaknya dari Anggap aja studionya sendiri ya. Oke, gengs, jadi kita perkenalkan di sebelah gue ini adalah bintang tamu kita namanya J ya. Oke. Mantap. Boleh diperkenalkan dulu? Nama gua Jay, biasa teman-teman pada manggil gua Jay sih. Umur berapa tuh? Umur boleh spill nggak? Gak usah kalau nggak. Kayaknya kalian bisa tebak deh. 12. Status deh. Siapa tahu fans yang di sana mau coba Yoi, siapa koneksi tahu. gitu ke alumni Mutual. Indonesian Idol nih, jebolan Indonesian Idol. Banyak disclaimer aja. Boleh. Sebelumnya gua sering dimirip-miripin sama Fajar Idol. Fajar kan runner up Indonesian Idol kemarin. Tapi memang mirip sih ya dari Satu lagu. Oke, jadi kita ada kedatangan bintang tamu. Kita bakal ngulik cerita narasumber. Iya. Ya, pastinya teman-teman di sini pengen tahu lah Iya. cerita di balik backgroundnya tamu kita seperti apa gitu. Iya, dan asal usulnya juga nih. Asal usulnya juga pasti. Kenapa bisa disebut Jebolan Indonesia Idol? Biar pada tahu. Nih. Seperti biasa di tongkrongan kita selalu menyiapkan teh botol sosro less sugar nih punya gue. Tolong sponsor. Gue tawar. Gua sering beda sendiri ya. Cumori. Cibori. Bintang tamu mah harus. Bintang tamu harus dan ciki-ciki lah biasa anak-anak Gen Z, anak-anak ya milenial ya kan. Ciki itu udah pasti nggak ketinggalan. Oke, kita langsung saja ya kita tanya-tanya untuk bintang tamu kita. Duh, kok gua deg-degan ya. Tenang, ini cuma 3 besar, Oke. 3 besar. Oke, Udah- Jay, udah sehat nyampe- nggak nih apa? kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, fit lah. Iya, Fit, iya. oke. Fit tuh sebelahnya fit. Ini Fitra ya, bukan Ipan ya. Nah, Ivan enggak. oke, kesehariannya ngapain nih, Jay, biasanya setiap harinya? Kalau sehari-hari sih gua kerja di salah satu retail di Indonesia lah. Khususnya retail terbaik lah pokoknya. Retail terbaik, retail Katanya, terbesar. yang katanya. Katanya tuh. Jadi backgroundnya tuh dia kerja di retail gitu. Oke, kita udah tahu nih background pekerjaannya. Kita kayaknya tanya-tanya personalnya dia kali ya. Boleh. Boleh. Pertanyaan nggak tuh Mai? Gimana asal muasalnya kenapa kok bisa disebut Jebolan Indonesia Idol? Gimana? Apa karena tiap hari nonton Indonesia Idol? Apa gimana? Penasaran sih gue. Buat masuk bisa nonton Indonesia Idol lumayan Iya. penasaran. Karena nggak pernah kan. Jadi fun fact ya guys, si Jay ini suka banget ada di studionya RCTI itu. Iya. Jadi nonton langsung Hampir tiap Indonesian hari, Idol, ya. hampir tiap seasonnya tuh dia ada nih. Hampir Tiap tiap hari kan? episodenya. Nggak tiap Ya nggak hari sih? kan? Hampir tiap episodenya dia selalu nonton dan Tiap minggu. selalu Tiap hari mah dia update jaga. snap gitulah ya. Coba bisa dijelasin. Diundang kah apa gimana sih tuh Ya, rules-nya betul. tuh? Jelasin Jai. Coba Jai. Pertama-tama. Jai kata gua. Jadi sebenarnya dari pihak Indonesian Idol itu dia nge-share link gitu kan. Share link tuh, awalnya nge-share link. Gua dari semenjak zamannya Tiara, pas season Tiara, Rimar, terus Tiara tuh season berapa ya? Tiara season 10 ya. 10 apa 5? 10. 10. Pokoknya yang jebolannya terkenal semua tuh season 10. Ya, Yang kan? Maliodra Iya. gitu. Ya, deretan itulah.
kebetulan gue salah satu fansnya Tiara, karena bener-bener real banget gitu. Cantik dia, suara dia tuh keren banget. Masih. Emang sih, approve sih, gue juga suka sih. Approve sih, gue juga suka juga Tiara gitu. Gue juga lo suka, gimana? apalagi Lyodra sih gue suka. Coba kalau idol siapa yang paling lo suka? Kalau di season itu mah Ziva lah. Jiva. Lo boleh sebut Coba. season berapa aja idola lo di idol siapa? Yang ini ya, kalau yang 2 ya, cewek 1, cowok 1. Waduh. Duluan dah. Coba Ya, lo main. yang Yaudah, sering coba nonton deh. dulu deh, yang sering nonton. Oh, dulu. dua Kan aja. Tiara tadi. Kalau cowok Yang ada idola lah, Ceweknya cowok. Tiara. Cewek Tiara cowok. Yang cowok yang kayaknya yang lagi naik sekarang gitu Siapa itu tuh? Roni sih. Oh, Roni. Pamulian. Roni Parulian. Bagus Lagu sih. dia bagus tuh sih. akhir-akhir ini kan naik terus dia. Dia kayak ada suara rock-rocknya gitu ya. Dia Dan tuh berkarisma kalau karismanya keluar. juga kenceng Dia sih. punya lagu sendiri nggak sih si Roni? Udah Yang banyak. Mengapa itu kayaknya Udah bagus banyak. sendiri deh kayaknya. Mengapa kan dia hits. Kurang ini nih kurang nonton seperti Iya. Berarti Tiara sama Roni. Roni. Lo, Fit, Dulu gua masih Mai, lo pasti Gue ada lah. sukanya Nyoman, Paul Iya, sama Nyoman, Paul. ini apa Pasti cewek Lyodra Nyoman, kalau Paul. cewek. Oh ya, Lyodra juga. Tiara juga suka sih, pernah nonton Hits konsernya. sih. Iya. Gue Lyodra cewek juga Ziva hits sih tetep. Ya, Kayaknya Ziva, Ziva bagus doang sih. gue Indonesia. Oh, Pokoknya- sama si ini kalau yang sekarang mah Siapa? si Mesa. Oh, Mesa. Mesa, Iya. men. Dia suaranya bagus ya. Oh, iya, Wah, Mesa Mesa juga kacau oke itu sih. dia. Dia tuh ngingetin kalau orang-orang tuh bilangnya ngingetin Fatin suaranya. Oh, iya. Iya, bener sih kayak Sebenarnya mirip-mirip. hampir mirip gitu. Tapi dia lebih ke yang Tapi dia harusnya X Factor gak sih? Suaranya unik. Iya ya. Ya dia soal- unik sih, lebih ke karakternya beda Iya. suaranya dari yang pada yang lain. benar-benar. Kalau gue sih, gue suka Marian Jola sih. Nggak jelas, iya sih. Gila, Marian seksi Jola banget itu parah. Itu dia karakternya kuat banget gitu loh dan Iya, sampai sekarang juga masih eksis di industri musik hiburan Indonesia gitu. Itu Marian Jola satu. Yang kedua cowok sih nggak terlalu banyak sih ya di idol Iya, ya yang iya, ini ya. Gue lebih pilih ke Keisha Lefronka. Iya. Keisha Lefronka sama Marian Jola sih. Iya, iya. Mereka tuh kayak dua orang penyanyi yang menurut gue punya fanbase yang gede dan albumnya tuh enak-enak semua Iya, gitu. Tadi gimana? Yang pas masuk kan link tuh. Awalnya kan link dari pihak Indonesia itu Idol itu ngasih link gitu. Nanti kita langsung klik ini kayak war tiket konser tahu. Oh iya, I see. Tapi ada Ngirim kuotanya. linknya berarti setiap minggu. Itu 2 menit langsung habis. Wish. Oh bu, jadi dia Jadi cepet-cepetan dia, cepet-cepetan gitu. kirain sukarela, ternyata Jadi war nanti ya. kan banyak yang bilang kan sekarang kan penonton bayaran. Padahal mah enggak sama sekali. Padahal mah kita yang effort juga buat Iya, dapetin itu ya. luar biasanya itu Indonesian Idol itu menciptakan suatu ajang kompetisi gitu dengan kesadaran penuh Jadi masyarakatnya. pure fans ya jatuhnya Iya. ya. Jadi kayak ngidolain siapa ya bakal di situ yang bakal datang di studionya gitu nonton. Ya nggak Ini sih? ini kan baru beres season 13 nih. Ini langsung bakal ada lagi season 14. Oh iya, Widih. kata gue sih yang menang nanti season 11 gue udah tahu siapa. Si Mayang. Sikut tuh. Mau denger gue nyanyi nggak? Boleh. Sikut banget. tuh. Takut nanti tiba-tiba langsung lolos nggak audisi, takut. Lolos tanpa audisi. Bisa. Bisa. Tapi kebanyakan Indonesian Idol itu kayak gitu. Biasanya kan ada orang nyanyi nih misalnya. Terus bagus langsung kan dia jurinya tuh dilirik itu. Iya. Dapat yang silver ticket ya. Iya. Iya benar-benar. Coba kita ulik ini apa kehidupan Paje ini lebih dalam. Oke, ini kan udah nih masalah idol kan gitu kan. Iya masalah. Kayaknya kita bakal tanya-tanya lebih dalam gitu ya. Bintang tamu kita gitu. Dulu kayaknya pernah sakit ya? Lama gitu. Coba boleh ceritain dong Di balik awalnya. cerianya gua, di balik ketawa-ketawanya gua, sebenarnya gua tuh ada sesuatu yang mengganjal gitu. Dari sisi kehidupan gua nih. Iya. Boleh diceritain gitu. Sebenarnya dulu tuh gua tuh Oh belum nanti. Belum. Kirain udah mau Ini ada nangis. tisu gue di sini. Kirain udah mau nangis dia. Coba diceritain awalnya gimana sih? sebenarnya gua tuh awal mula niat kerja itu sebenarnya tujuannya buat satu. Cari duit. Bukan nyari duit. Kebetulan gua di situ punya keponakan nih. Nah, keponakan itu udah ditinggal sama ibu bapaknya. Oh. Jadi oke, ibunya I see. meninggal pas ngelahirin dia. Terus bapaknya nggak bertanggung jawab gitu kan. Mm-mm. Akhirnya dia ditinggal sama neneknya. Mm-mm. Terus
ya motivasi gua gitu, pengen nyekolahin dia, pengen bikin dia sukses gitu lah. Tanpa pamrih buat gua menerima imbalan, bukan nggak niat kayak gitu. Lebih saudara yang care aja lah Iya. gitu lah ya. Tapi Jadi emang semua- rasanya tadinya deket gitu. Deket banget. Deket banget. Hmm. Berarti Kebetulan dia itu tinggalnya sama nenek kan. Hmm. Bulan kemarin Gak apa-apa udah. Kalau mau nangis nangis. sekitar Kalau mau nangis nangis. Belum anjir. Kalau mau nangis nangis. sekitar tanggal 15-an itu nenek kebetulan dipanggil sama Allah. 11 kemarin. Iya. biasanya kita turut berduka. Malamnya. Jadi- Berduka cita sih. Mm-mm. Di situ gua mikir lah. Allah tuh kadang ngasih cobaan ke hambanya suka nggak tanggung-tanggung gitu ya. Kadang ada orang dikasih cobaan aja. Nggak tahu Allah itu sayang atau gimana, apa nggak adil gitu. Kadang gue suka mikir ke situ. Kayak bertubi-tubi itu gitu. Iya, bertubi-tubi. Karena kalau gue lihat track recordnya kan gue juga maksudnya satu kerjaan juga sama si J ini dan berteman juga udah cukup lama lah ya. Ya kalau dilihat dari track recordnya sih kayaknya cobaannya kayak terus bergulir gitu loh. Dari Dan- sehat sampai iya kita kasih info aja sebelumnya Pak Ji sehatnya gimana kita gimana. Ini after sakit ya. Iya. Gue pernah sih waktu itu kayak inget banget satu kejadian gitu. Ke sebuah satu minimarket lah ya, supermarket lah gitu sama si J ini gitu. Waktu itu kebetulan itu keadaan kayak masih baik-baik aja gitulah ya. Sampai pada akhirnya dia ada di depan mesin ATM nih gitu dan udah langsung blank aja gitu. Kayak lupa PIN kayak dia ngeblank aja gitu loh kayak Iya, iya, benar. ditanya juga kayak dia mau jawabnya kayak agak bingung gitu. Kayak mau ngejawab tapi nggak keluar suaranya gitu. Di situ gue udah kayak merasa lihat keanehan gitu, nih orang kenapa gitu ya. Pada akhirnya setelah dari situ nggak lama si J ini jatuh sakit gitulah dan hampir time skip hampir setahunan lah dia nggak kerja. 7 bulan. Ya hampir 7 bulan lah, hampir mau setahun gitu. Pokoknya bulan ke-9, bulan ke-8 tuh baru Benar. Pokoknya masuk gue lagi. tuh udah dicobain 7 bulan itu sama gue udah mikir kemana-mana lah. Udah pesimis banget tadinya, udah keluarga juga udah pasrah banget gitu. Iya benar. Kayak mau meninggal. Nggak coba Pak Jack, penonton di rumah kan pengen tahu nih cerita awalnya gimana sih bisa sakit. Coba boleh diceritain. Awal mulanya itu 2023 Maret. Gua inget banget waktu itu, gua masih udah inget sekarang. Kalau dulu tuh Ngeblank ya? Ngeblank, Kayak gua blank. mau manggil si Pitra nggak tahu nama, manggil Bu Juju nggak tahu, manggil Kanisa nggak tahu nama. Pokoknya Hilang aja kayak hilang. satu memori hilang brek gitu ya. Pokoknya kayak 3 jam, selama 3 jam itu gua lupa ingatan. Lupa ingatan gitu kan. Langsung tuh dibawa ke rumah sakit terdekat kan. Begitu diponis ternyata nangis. Divonis diagnosanya apa nih Pak Jack? Awal mulanya kan rumah sakit ini kurang terlalu besar buat mendiagnosis karena kan gue kan emang cukup serius banget ya penyakitnya. Kayak rumah Jadi- sakit cabang gitu ya, kecil Iya, gitu kayak ya. cabang gitu. Akhirnya gue dirujuk lah ke rumah sakit yang lebih besar. Dan akhirnya waktu itu dokter monisnya tumor otak. Oh. Iya tuh makanya kan waktu itu sempat geger juga kan. Iya, sempat Sempat geger geger, sih. iya. Karena kan memang memori Pak J itu hampir setengahnya hilang gitu loh. Iya. Kayak yang basic aja tuh kayak PIN ATM dia bisa blank sama sekali gitu. Terus kayak mau ngomong tuh nggak keluar gitu loh. Gue tuh tahu komuknya dia tuh kayak mau ngomong, Iya. cuman suaranya nggak keluar gitu, kayak nggak keluar gitu. Dan gue dari situ kayak something off nih, kayak ini orang kenapa ya gitu. Dan sampai akhirnya gue dapat kabar masuk ke rumah sakit itu dirawat kayak agak shock juga sih karena memang ya yang kita tahu kan hari-harinya kan ya si Jay ini kan ceria gitu ya. Terus masuk circle gue juga sering main bareng, ini bareng dan gue denger kabar kayak gitu shock sih sebenarnya gitu. Setelah itu apa tuh? Soalnya kan, saya itu kan kita kehilangan kabar ya, maksudnya kayak cuman Pak Jaya rumah sakit doang dan cuman pihak keluarga kan, maksudnya yang ngabarin ke kerjaan nih kayak. Soalnya gue tuh tipikal orang yang gak mau ngerepotin orang gitu. Jadi begitu gue sakit, langsung gue ngubungin keluarga gue, yang saudara gue yang di sini gitu kan. Langsung ngubungin dia, akhirnya nyamperin kan. Terus langsung
dia bawa aja. Hmm. Jadi waktu kerja itu jatuh itu posisinya gue nggak sempet izin ke atasan dulu gitu. Langsung balik aja. Tapi yang lu rasain ketika dokter bilang, bukan dokter sih, maksudnya kayak pihak rumah sakit bilang, wah ini kayaknya tumor otak nih gitu. Apa tuh ya? Maksudnya Waktu itu posisi masih sadar nggak? Posisi udah sadar. Udah sadar. Jadi kayak gua tuh kayak 3 jam, selama 3 jam tuh lu hilang ingatan, ngeblank, semuanya hilang. Oh, hilang memorinya nih. Pet. Enggak, maksudnya pas lu denger nih, ada vonis kayak, bukan vonis, maksudnya kayak ada kabar, kamu kayaknya kena tumor otak ya. Maksudnya apa yang lu rasain tuh kayak apa? Tiba-tiba langsung down. Itu udah hilang belum memorinya? Setelah itu divonis kebetulan tuh. udah kan posisinya udah suruh ngecek ke dokter saraf kan. Akhirnya ngecek lah ke dokter saraf. Akhirnya di kondisi itu dengan posisi gue udah sadar. Jadi gue tuh lupa ingatan sama 3 jam doang. Setelah 3 jam itu udah kembali normal. Tapi pas melek gitu, pas 3 jam kan katanya, pas melek itu apa yang diingat pertama kali sih? Gue kenapa ya? Gitu kan udah terbaring di rumah sakit kan. Gue kenapa ya gitu? Kok bisa sih gue yang sebelumnya sehat-sehat aja gitu. Taunya gue kok bisa sakit secara mendadak gini. Taunya akhirnya kata dokter tuh awal-awalnya kan sempat ditanya kan, apa waktu kecil tuh ada benturan, apa pernah jatuh gitu kan. Ada. Terusnya gue inget dong, setahun yang lalu itu gue, bukan setahun yang lalu lah, berapa ya? Nah, lupa, Sekitar lupa. 2 tahun yang lalu. 6 bulan. 6 bulan. Lupa nih. Enggak dong. 6 bulan lalu. Pokoknya gua tuh cerita ini nih, mungkin gua bakal bawa sampai gua tua nanti, bisa bakal cerita-cerita ke anak cucu gua nanti. Pasangannya dulu cari Mas, udah main cucu aja. Tapi pas koma itu gimana Pak Jay? Apa yang dirasa sih? Kan sempet koma, yang aku pernah dapat kiriman foto gitu dari bos koma itu ya? kan. Pernah Kan koma sempat ada selang di hidung, terus kayak, aduh udah keadaannya tuh kayak, gue udah kayak Sempet nggak bisa ngomong sempet juga. sedih juga sih, karena keadaannya tuh kayak benar-benar kritis gitu, dan dia koma, nggak inget Dan apa-apa gitu. dia ini sempat wisuda dalam keadaan pakai selang Iya. ya. Itu tuh menurut gua lumayan ini juga sih kayak Keren. perjuangannya. Enggak, selama koma itu apa yang diinget sih? Gue penasaran kalau orang sakit gitu tetap terbaring lama tuh, yang ada di Pikiran gua tuh sebenarnya takut buat tidur. Satu, takut buat tidur karena apa? Karena kalau tidur itu sekalinya gua tidur, itu langsung mimpinya aneh-aneh. Betul, aneh-aneh. Gua tuh kayak mimpi nikah terus sama orang yang kepalanya kecil, masuk gorong-gorong gua. Kok bisa? Masih gorong-gorong. Ngapain? Enggak kan, kalau fantasi orang koma kan beda-beda dia. Oh, itu Maksudnya dalam- kayak, oh. itu dalam keadaan ini dia Iya. gitu loh. Jadi- Jadi kayak mereka kayak mimpi aja sebenarnya. beneran. Menikah sama kepala kecil gitu. Iya, sempat juga ngerasa kayak digorong-gorong kayak sempit gitu. Gua pengen bangun, pengen berdiri tapi nggak bisa. Itu karena otaknya ini nggak sih kayak dehidrasi juga, nggak ada kayak ada Kurang infiltrasi oksigen. gitu. Kurang oksigen. Jadi dia kayak pas tidur mungkin ini ya ngap Iya. gitu ya. Bisa jadi sih kayak gitu kalau. Tapi yang dirasain sakit nggak sih Pak Jay? Palanya? Sakit banget. Kalau disuruh milih kan red 5 misalnya. Heeh. Sakitnya gua tuh 4. Loh, udah ya kayak agak tinggi nih ya. Iya. Karena kan paling maksimal 5 kan. Sakitnya Dia di udah mananya? 4. Di kepala. Enggak, maksudnya di semua kah kan ada Semua yang kita- kepala. Jadi kayak posisinya otak nih, otak lu kayak gini. Terus diremes gitu, diremes sama lu dengan kencang. Tapi itu secara medis emang kanker apa? Tumor otak. Iya. Tapi emangnya benar apa enggak? Iya. Fix. Oh. Didiagnosis tumor otak. Nah, setelah tahu tumor otak itu kan gua sempat dirawat di Cipto Iya. selama 3 bulan tuh. Gua ingat banget posisinya waktu itu, posisinya pas lebaran lagi. Iya, betul. Pas bulan puasa, pas lebaran. Sedangkan adek gua di rumah minta nangis-nangis kan, minta baju, beli baju, beli ini segala macam gitu kan. Nah, gua akhirnya minta ke orang tua gua biar pulang lebih dulu gitu. Akhirnya orang tua gua ngabulin waktu itu pulang lebih dulu, tapi dari pihak rumah sakit asal kalau misalnya ada apa-apa, terjadi apa-apa,